Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Habib Muhammad Rizki Al-Aksi, dan kami hormati Bapak Ibu Jemaah Langgar Al-Hidayah Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada senantiasa sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana segala limpahan rahmat karunia-Nya kita masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih berikan nikmat daripada kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di Langgar Al-Hidayah dalam rangkaian kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan alhamdulillah sampai dengan sore tadi kita telah melaksanakan ibadah puasa kita yang keduanya, kedua hari, dan juga seolah pada malam hari ini kita akan melaksanakan sholat tarawih untuk malam yang ketiga. Mudah-mudahan senantiasa kita curahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berikan kekuatan kesehatan, dan semoga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan, tentunya bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan dan penuh barokah. Mudah-mudahan kita lebih ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan witir, nanti sejenak marilah kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Habib Muhammad Rizki Al-Aksi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini memberikan untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada pun yang tugas selaku imam sholat tarawih dan witir tidak akan diimami oleh Al-Ustaz Habib Muhammad Rizki Al-Aksi, dan sebagai masyarul akan oleh adinda kami Patur. Inilah cara kita pada sholat tarawih dan witir ini. Dan untuk itu marilah kita dengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Habib Muhammad Rizki Al-Aksi. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Untuk itu pada Ustaz Habib Muhammad Rizki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wa la siwa fa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan juga nikmat yang telah Ia berikan kepada kita hingga saat ini
masih Ia sehatkan kita, masih Ia sempatkan kita, dan juga masih Ia beri kepada kita nikmat Islam dan iman, serta nikmat bisa menjumpai bulan suci yang kita nanti-nanti. Itulah bulan suci Ramadan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Amalan padanya berlipat ganda. Jikalau kita amalkan amalan sunnah, pahalanya akan diberikan pahala ibadah wajib. Sedangkan perbedaan antara pahala sunnah dan wajib itu 70 kali lipat. Jadi kalau kita ngawekan sunnah 70 kali, itu baru dapat seperti 1 kali pahala wajib. Tapi hebatnya ketika Ramadan tiba, cukup itu sunnah dikerjakan sekali, pahalanya sudah pahala wajib, dilipat gandakan 70 kali lipat. Adapun kalau yang kita lakukan adalah amalan wajib, maka pahala yang akan kita dapatkan tentu amalan wajib tersebut besar dan dilipat gandakan jadi 70 kali. Jadi kalau kita tadi sholat isya berjamaah, tadi sekali kita isyanya itu sama seperti 70 kali sholat isya. Cuma sekali, lemak dah. Alang lemaknya. Nah, ini cocok bulan Ramadan nih buat orang Palembang yang nandak sago tapi nak berupa banyak. Ya dah, iya, gawenya ringkes, tidak banyak tapi pahalanya berlimpah. Itulah Ramadan. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah taala tegaskan dalam sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang kita semua hafal. Itulah ayat perintah untuk puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa, sebagaimana juga telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa. Dalam ayat ini ada 2 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu adalah Allah tuh nyuruh kita puasa. Yang kedua, Allah beritahu kepada kita apa fungsi dan hikmah di balik ibadah ini. La'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa. Apa itu takwa? Lakukan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Itulah takwa. Kenapa bisa? Kok ibadah puasa bisa tambah takwa kita? Kenapa ibadah puasa bisa membuat kita mudah lakukan kewajiban, mudah tinggalkan keharaman? Ngapo? Ngapo yang lain tidak? Bukannya sholat itu ibadah juga, ngapo tak nambah takwa? Bukankah zakat itu juga ibadah, kenapa tak tambah takwa? Ngapo? Kalau sholat, kata Allah, fungsinya wa aqimis sholata lidzikri. Lakukan sholat untuk ingatku, untuk ingat kepadaku, kata Allah. Itu fungsi sholat. Kalau fungsi zakat, dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ibadah zakat, penunaian zakat itu akan mensucikan orang yang melakukannya. Dari apa? Di antaranya adalah dari kecintaan yang berlebih kepada dunia. Itu fungsi zakat. Nah, kalau fungsi puasa biar bertakwa. Salat bukti takwa kita, tidak nambah ketakwaan. Zakat bukti takwa kita, bentuk takwa kita, bukan menambah ketakwaan. Kalau puasa bukti takwa plus, dialah juga yang akan menambah ketakwaan tersebut. Ngapa baca? Karena yang selama ini membuat kita sulit untuk lakukan kewajiban, juga sulit tinggalkan keharaman, itu adalah
si hawa nafsu. Lah tahu dak sholat tuh bakal masuk ke neraka. Lah tahu kalau sholat rajin gampang masuk surga, tahu Pak. Tapi masih sago nak semayang, kupingnya bengel. Denger azan masih teluma scroll. Iya. Kelar di musola sholat dia masih telumbuk. Sampai adzan berikutnya main game ndak kelar-kelar. Dia tuh tahu sholat itu wajib, tahu kalau dia tunaikan itu sholat dia akan mudah ke surga, tahu kalau sholat itu tak dilakukan dia akan mudahnya ke neraka, tahu. Cuman ngapa dak tegawi? Tidak takut amun neraka, dak pengen masuk surga, bukan itu. Tapi karena hawa nafsunya yang membuat dia berat untuk lakukan kewajiban, untuk tinggalkan keharaman. Hawa nafsu tadi. Nah hawa nafsu ini nak dijina ke, nak dikalah ke, apa caranya? Ada terapinya. Apa itu? Cegah dia dari segala apa yang dia inginkan. Makanya Allah nyuruh kita puasa. Karena kalau kita puasa, kita kan disuruh meninggalkan yang disukai oleh si hawa nafsu. Semakin tidak diberi apa maunya, semakin tak berdaya dirinya. Begitu. Nah, di ujung ini udah, jangan takut. Tak tengok jam lo dari tadi. Tidak bakal lama-lama gitu. Dalam riwayat ini penutup ya. Dalam riwayat disebut bahwa ketika Allah menciptakan hawa nafsu, Allah bertanya kepadanya, hawa nafsu, man ana wa man anta? Siapa saya, siapa kamu? Hawa nafsu menjawab, ana wa anta. Aku, kamu. Still lah budak ini. Kalau kita Pak, seorang bapak punya anak, kita tanya anak kita jawabannya model itu, tidak dapat duit jajan dia gitu. Ngapo? Alangkah kasonyo jawab aku, kamu, aku nih bapak kamu anakku, jadi itu kan tidak sopan. Lah ini hamba kepada Tuhan. Alangkah tidak pantasnya. Cuman nak cak mano lagi, inilah si hawa nafsu, keras kepala, tidak tahu diri, bandel, teka bantah. Jadi subhanallah. Akhirnya dia dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka 1000 tahun, tak nanggung-nanggung. Selesai 1000 tahun masa hukuman, dia kembali dipanggil oleh Allah dan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa jawab dia? Tak berubah Kak. Aku, kamu. Lagi dihukum dia, dikurung di tempat yang sangat dingin 1000 tahun. Lewat 1000 tahun kedua, masih menggigil dia, dipanggil lagi oleh Allah, man ana wa man anta. Allah tanya lagi, siapa aku, siapa kamu? Hawa nafsu menjawab, ana wa anta. Aku, kamu. Akhirnya diberikan hukuman ketiga, yaitu dengan cara diberikan kepadanya rasa lapar 1000 tahun. Naik asam lambungnya, gayanya pucat. Udah 1000 tahun dia lapar, dipanggil. Allah tanya dia, man ana wa man anta? Siapa saya, siapa kamu? Apa jawab dia? Ana abduka wa anta rabbi. Aku hambamu dan kamu adalah Tuhan yang telah menciptakan aku. Baru botak dia, baru waras, baru tahu diri, baru mau patuh, baru mau tunduk setelah lapar. Makanya kita disuruh lapar, suruh puasa, jangan makan, jangan minum. Bukan cuma ngelaparkan perut, tapi melaparkan si hawa nafsu dari segala apa yang dia suka. Mato, ada barang-barang galak kita jingok, misal demen nian, cukup, jangan lagi puasa, jangan. Ndak puasa lagi tidak boleh. Nah, kalau puasa, lebih harus dijaga. Kuping jaga dari yang haram, lidah jaga dari yang haram, tangan kaki semua pokoknya jaga dari yang haram, sampai hawa nafsu kita yang pada mulanya al-ammarah, yang selalu ajak kita membangkang kepada Allah, jadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tidak lagi bergejolak ketika diajak taat, tidak selalu merongrong untuk kita bermaksiat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Puasa sebulan kita lakukan, hawa nafsu kita akan berubah menjadi an-nafsul mutmainnah, hawa nafsu yang jinak dan tenang. Yang kata Allah, hawa nafsu model inilah yang akan diperintahkan untuk masuk ke dalam surga. Makanya fungsi daripada ibadah puasa yaitu adalah untuk membuat kita dengan mudah bisa bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan.
Kalau ada salah-salah kata maafkan. Pada Allah Al-Faqir mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.